Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami hari ini. Istri di Jombang membunuh suaminya karena sering jadi korban KDRT. Tersangka curanmor di Magetan kabur saat rekonstruksi karena takut menjalani hukuman di penjara. Pemilik Biro Travel Umroh khawatirkan keamanan perjalanan ibadah akibat konflik Iran-Israel. Seorang tersangka curanmor kabur saat rekonstruksi alias reka ulang yang diadakan Satreskrim Polres Magetan. Residivis yang sudah 5 kali masuk penjara itu mengaku nekat kabur karena takut kembali masuk penjara. Mengetahui Asroni Tofian, 28 tahun, warga desa Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, kabur. Sejumlah polisi langsung mengejarnya. Pelaku kabur saat rekonstruksi digelar bersama temannya Rizal pada Rabu sore. Setelah 3 jam lebih polisi mencarinya, tersangka akhirnya berhasil ditangkap saat bersembunyi di kebun tebu milik warga di desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Rabu malam. Usai diringkus, tersangka langsung dibawa ke Mapolsek Ngariboyo, Magetan. Kepada polisi, residivis pencurian dan penyalahgunaan narkoba ini nekat kabur karena takut menjalani hukuman di penjara. Ketika melarikan diri, petugas kami berupaya untuk mengejar, dan ini petugas kami yang berupaya mengejar sampai terluka, kondisi terluka, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah baik ya, sehat-sehat ya. Siap. Dan alhamdulillah juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bantuan dari warga masyarakat yang memang tidak ingin wilayahnya menjadi tempat bersarangnya curanmor, ya, pelaku-pelaku curanmor. Ini masyarakat tidak mau ada pelaku-pelaku curanmor yang ada di wilayah Kabupaten Magetan ini, sehingga memberikan kepada kami informasi itu langsung kami tindak lanjuti keberadaan daripada tersangka yang lari tadi, dan alhamdulillah kita berhasil membekuk atau menangkap tersangka tadi. Guna proses hukum lebih lanjut, kedua tersangka langsung dibawa ke kantor polisi Resor Magetan. Sebelumnya, kedua tersangka ditangkap saat mencuri motor di wilayah Pelausan, Kabupaten Magetan 2 pekan lalu. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Konflik Timur Tengah antara Iran-Israel menimbulkan keresahan pelaku usaha travel umroh. Di Surabaya, pelaku usaha merasa was-was dan meminta pemerintah menyampaikan kepastian keamanan untuk keberangkatan ratusan jemaah. Konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel membuat pelaku usaha ibadah di Tanah Suci ini merasa was-was karena hingga kini tidak ada kepastian keamanan dan keberangkatan jemaah umroh. Diakui banyak jemaah yang menanyakan perkembangan keberangkatan di tengah konflik Timur Tengah. Pelaku usaha travel di Surabaya meminta agar pemerintah menyampaikan kepastian keamanan saat memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci. Karena saat ini ada ratusan jemaah yang menunggu keberangkatan pada bulan Juli 2025. Pak, sejauh ini ada penundaan keberangkatan untuk umroh nggak dalam waktu dekat ini, Pak? Sementara ini belum ada, tapi ada beberapa teman yang berangkat melalui Qatar, ya, turun Doha. Sementara ini kemarin ada ditutup, jadi pesawat Qatar dan Emirat tidak mengudara untuk beberapa hari ini. Informasi dari rekan-rekan asosiasi menunggu informasi lebih lanjut kapan akan dibuka kembali. Itulah yang kami terima, makanya kami sebagai penyelenggara mengharap kepada Bapak Presiden agar bisa memberikan informasi yang lebih cepat kepada seluruh penyelenggara, tentunya asosiasi yang ada di Indonesia. Sementara itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang tergabung dalam Ampuri Jatim menyatakan terus memantau perkembangan buka tutup bandara
Mereka juga memantau bila ada pembatalan penerbangan maskapai di sejumlah negara Timur Tengah dampak dari konflik di Timur Tengah. Ampuri Jatim berharap ada perlindungan terhadap bisnis penyelenggara umroh dari Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Agama. Harapan kami kepada Kementerian Luar Negeri bisa difasilitasi atau dijembatani apabila penerbangan ke kawasan Timur Tengah terutama ke Saudi Arabia nanti seandainya ada cancel flight atau penutupan penerbangan atau semacamnya, itu harapan kami ada perlindungan terhadap bisnis travel ini sendiri. Pihak pengusaha umroh berharap Kementerian Luar Negeri bisa segera memberi keputusan sehingga ada kepastian jadwal keberangkatan jemaah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya 4 wisatawan tenggelam dan meninggal di muara sungai menuju Pantai Pancerdor, Pacitan. Selengkapnya kami sajikan dalam program Jawa Timur Sepekan. Seorang pria diduga pencuri ayam ditemukan tewas di pinggir sungai area persawahan Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Jember. Selain karung berisi 9 ekor ayam, polisi juga menemukan besi linggis, tang, lampu senter hingga kunci letter dari tas pelaku. Hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Korban diduga tewas akibat serangan jantung yang dikuatkan oleh pemeriksaan medis, serta keterangan keluarga bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung. Empat wisatawan yang terseret arus dan tenggelam di muara Sungai Girindulu menuju Pantai Pancerdor, Pacitan ditemukan tewas. Keempat korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam dalam 3 hari pencarian oleh tim SAR Pacitan. Seluruh korban merupakan satu keluarga asal sebuah pesantren di Desa Kedung Maling, Kecamatan Suko, Mojokerto. Kedatangan mereka ke Pacitan untuk mengunjungi salah satu kerabat di pesantren Termas. Seluruh korban akhirnya dimakamkan di kompleks pesantren Riyadul Quran, Mojokerto. Pesawat Saudi Airlines yang membawa rombongan jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Juanda. Sebelumnya, pesawat yang membawa 376 jemaah haji itu mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan akibat adanya teror bom. Namun pihak keamanan memastikan pesawat aman dari bom. Seluruh jemaah haji asal Jember dan Bondowoso tiba dengan sehat dan selamat hingga dibawa ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Usai buron 5 hari, pria pembunuh kekasih gelapnya di Malang diringkus polisi. Tersangka berinisial AP dibekuk di rumahnya, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sementara korban berinisial EMF ditemukan tak bernyawa di kamar salah satu losmen di Malang. Menurut polisi, pelaku membunuh kekasihnya yang diduga sebagai muncikari tersebut lantaran tersinggung kerap diolok-olok sebagai pengangguran. Tak hanya menganiaya pacarnya hingga tewas, pelaku juga merampas harta benda korban. Seorang pria asal Sidoarjo berinisial SF dibekuk anggota Satreskrim Polres Tuban karena membunuh kekasihnya PR dan meninggalkan jenazah korban di area persawahan Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Korban PR sebelumnya sempat dilaporkan keluarganya hilang selama 3 hari sebelum jenazahnya ditemukan. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati setelah sebelumnya terlibat cekcok terkait persoalan asmara.